Selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast kami selama masa COVID-19 ini. Kami akan membahas sebuah topik tertentu dalam podcast ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yudhistira Maulana, dan ini adalah kelompok-kelompok saya. Anggota kelompok saya, Aurelius Arsitotel, Fauzan Deditama, Muhammad Hibatu Wafi, dan Riki Tristan. Nah, topik yang akan kami bahas hari ini adalah teori imitasi. Pertama-tama sebelum kita mulai masuk ke dalam teori imitasi ini, saya akan menjelaskan apa arti teori imitasi secara umum. Nah, teori imitasi sendiri adalah berasal dari kata Greek, yang berarti imitasi, copy, atau representasi. Atau bisa dibilang lagi seperti ini, melukis sesuatu, misalkan melukis sebuah sapi, dan saya melukis sapi itu dengan mirip-mirip mungkin dengan sapi aslinya, dan itu bisa dibilang bagus. Dan seperti itulah teori imitasi. Untuk lebih dalam lagi tentang teori imitasi ini akan dibagikan menjadi dua bagian, pro dan counter. Untuk bagian pro akan dibawakan oleh Muhammad Hibatu Wafi. Wafi, disilakan. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, mimesis memiliki arti copy dan representasi, akan tetapi Plato menggunakan teori mimesis ini yang memiliki arti representasi yang dimaksud adalah mengcopy dari kenyataan yang bisa diindrai oleh kita. Namun Aristoteles melihat mimesis lebih dari imitasi realita. Aristoteles menyatakan bahwa Greek tragedy adalah permasalahan dari imitasi dan menggunakan teori imitasi untuk menilai karya yang realistis yang sesuai dengan kenyataan. Plato membedakan dua aspek dari mimesis, yaitu seniman menciptakan gambar berdasarkan kenyataan yang kita indrai, yang real. Kemudian hasil karya seni tidaklah nyata. Plato membedakan antara seniman dan pengrajin. Pengrajin membuat sesuatu yang benar-benar tampak, sedangkan seniman hanya membuat gambar yang berupa ilusi tentunya tidak nyata. Yang tentunya tidak nyata. Selanjutnya untuk bagian counter akan dibacakan oleh Riki Tristan. Riki, dipersilakan. Baik, untuk bagian kontranya, kita akan mulai dari Plato dulu. Menurut Plato, imitasi itu secara kurang lebih gini, bahwa seniman berusaha untuk mengimitasi realita yang intern akan mengimitasi dunia ide, di mana dalam dunia ide itu hal tersebut terlalu sempurna. Sehingga segala usaha imitasi itu telah berhasil, dan hasil karya seorang seniman itu dianggap lebih rendah karena hal itu. Dianggap lebih rendah dibanding pengrajin karena hal itu. Tokoh-tokohnya itu yang pertama adalah Plotinus. Plotinus tuh menurut dia seni itu tidak mengimitasi dari apa yang dilihat oleh indera, tetapi mengimitasi secara langsung dari bentuk murni dari dunia ide, sehingga karya seni dianggap setara dengan hasil kerajinan. Selain pernyataan ini, Plotinus tuh masih memegang ide Plato tentang keindahan yang berasal dari dunia ide yang diekspresikan dengan material. Yang kedua itu Ernest Gombrich. Menurut dia itu tujuan dari seni adalah imitasi, tetapi proses dan penggambaran dan penangkapannya itu akan tergantung dari pemikiran seniman. Setiap artis memulai dari sebuah model atau skema konsep untuk membentuk gambaran akhirnya. Kemudian untuk membentuk sebuah hasil yang terstruktur dan bisa dikenali, diperlukan sebuah susunan stereotip dan kategori. Mereka menggambar bukan apa yang mereka lihat, tetapi melihat apa yang mereka atau ingin gambarkan. Pada akhirnya, seni menurut Gombrich itu menceritakan lebih pada bagaimana seorang seniman mengartikan atau membayangkan realita dengan berbagai macam cara dibandingkan tentang realita itu sendiri. Semua seni pada dasarnya konseptual, di mana setiap representasi seberapa realistisnya itu dipengaruhi oleh skema konsepnya. Dan meskipun demikian, Gombrich itu menolak ide bahwa perspektif adalah suatu persetujuan yang tidak merepresentasikan realita. Menurutnya itu perspektif mengarah pada sebuah perhitungan, science of perspective. Kemudian yang ketiga adalah Nelson Goodman. Dia itu lebih mengkritik tentang pandangan Gombrich pada perspektif, di mana menurut Goodman itu masalah perspektif bergantung pada bagaimana seseorang melihatnya, dan itu pun dipengaruhi oleh cahaya, posisi, dan berbagai macam faktor lain. Ini dari pernyataan Goodman itu jadi mengarah pada teori imitasi. Realisme bukan mempertanyakan tentang imitasi dari realita,
tapi merupakan sebuah bentuk tradisi, sebuah habit. Untuk di-explain-nya tuh kurang lebih kayak gini. Sebuah anggapan tentang realisme itu adalah semakin realistis sebuah karya seni, semakin orang akan melihat untuk menganggap orang itu realita. Seni itu realita. Padahal inti dari realisme itu bukan itu. Karena bagaimana seorang akan mengartikan sebuah karya seni dengan realita itu dipengaruhi oleh stereotip yang udah ada. Dan stereotip ini ada dari pandangan berbagai orang dari background yang berbeda-beda. Sekian. Untuk bagian case tadi dibawakan oleh Fauzan dari Kamar. Fauzan, silakan. Ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang seorang tokoh yang tidak kalah terkenal dari Picasso. Ia adalah Alberto Giacometti. Beliau adalah seorang skulptor dan pelukis berkebangsaan Swiss yang terakhir pada 10 Oktober 1901. Ia merupakan seorang seniman yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Giacometti merupakan anak tertua dari 4 bersaudara, dan Giovanni Giacometti merupakan ayah dari Alberto Giacometti, seorang pelukis post-impresionis terkenal. Terakhir dari keluarga yang berlatar belakang seniman, itulah hal yang membuat Alberto tertarik dengan hal seni. Alberto Giacometti memiliki karya yang kebanyakan terinspirasi dari surrealism dan juga cubism. Lalu, pada tahun 1922, ia berpindah menuju Paris untuk belajar dari skulptor Antoine Bourdelle. Disitulah Alberto mulai tertarik dengan cubism dan surrealism, yang hingga akhirnya ia menjadi terkenal sebagai skulptor surrealis handal setara dengan Picasso. Beberapa karya yang terkenal adalah Three Men Walking. Dan dalam usianya yang masih muda, Alberto seringkali menyalin karya seni orang lain dalam hal mengimitasikan imitasi. Alberto bisa menyalin bagaimana sebuah karya lama ke dalam memorinya. Dengan membandingkan suatu karya dengan karya lainnya, Alberto belajar bagaimana hal itu bisa sesuai dengan apa aja yang ada di dunia nyata. Sekian. Oke, jadi saya mulai agak sedikit. Jadi kita sudah melihat dari sisi-sisi lain tentang apa itu teori imitasi dan bagaimana cara teori imitasi itu diimplementasikan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari ini semua? Ada yang mungkin bisa membantu saya? Saya bisa jawab pertanyaan Anda. Oke. Jadi dari semua yang sudah disampaikan tentang teori imitasi, ini bisa disimpulkan seperti ini. Di dalam seni, teori imitasi awalnya dianggap sebagai meniru dari alam atau dari realita, dan menggambarkannya melalui sesuatu medium. Tapi seiring berjalannya waktu, teori imitasi lebih menjadi representasi dari realita yang dipersepsikan. Karena semua objek tidak bisa dilihat dengan cara yang sama lebih dari sekali untuk setiap seniman ataupun orang. Mereka memiliki skema konsep tersendiri yang membuat karya mereka berbeda dari yang kita sebut realita. Karena ini teori imitasi lebih didefinisikan sebagai depiksi atau representasi dari realita dari suatu sudut pandang. Ya, sekian. Sebuah kesimpulan yang bagus. Apakah semuanya pada setuju? Ya, setuju. Oke, setuju semua sepertinya dari tatapan mata kalian. Baiklah, cuma segitu saja waktu kita untuk hari ini. Sekian dari kami semua. Maaf jika kami ada yang salah, dan maaf lagi jika kualitas dari video ini tidak bagus karena situasi COVID-19 ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Sampai tinggal.